if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan Ibu Lulu Nihaya Febrianti pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sudah sekian lama kita berlibur. Bagaimana nih liburannya kemarin? Pasti banyak hal yang mengasihkan selama liburan kemarin ya. Hari ini untuk pertama kalinya setelah kita liburan, kita akan memulai kembali belajar bersama. Nah, tentunya anak-anak harus lebih bersemangat lagi untuk belajar bersama ya. Walaupun kita masih belajar dari jarak jauh, tapi kita harus tetap semangat. Untuk pertemuan kita hari ini pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kita akan belajar tentang penyebab-penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ibu menjelaskan tentang penyebab-penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Ibu minta anak-anak untuk absen terlebih dahulu menggunakan pesan suara di grup kelas 4B. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang penyebab-penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Thaif adalah sebuah kota di wilayah Jazirah Arab yang memiliki nilai sejarah yang penting dalam dakwah Islam. Tahukah anak-anak ibu di mana letak kota Thaif itu? Kota Thaif terletak kurang lebih 80 km dari kota Mekah. Jika sebagian besar wilayah Jazirah Arab itu merupakan pasir yang tandus, maka Thaif merupakan wilayah di dataran tinggi yang beriklim dingin dan sejuk. Tanahnya yang subur menjadikan Thaif sebagai salah satu wilayah pertanian di Jazirah Arab. Di kota yang berhawa sejuk dan bertanah subur inilah Rasulullah mendapatkan tantangan yang besar dalam berdakwah. Thaif telah menjadi tujuan hijrah Rasulullah SAW. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Perhatikan firman Allah yang ada pada layar, yaitu, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Thaif ini? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31. Kota Thaif merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas tadi menerangkan bahwa kota Thaif dianggap setara kedudukannya dengan kota Mekah. Nah, kapan Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrahnya ke Thaif? Menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Dan siapakah yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif? Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif ditemani oleh Zaid bin Harisah. Dan apa tujuan Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif? Nabi Muhammad pergi ke Thaif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Thaif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalir dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Setelah tiba di Thaif, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah para pemuka Bani Thaqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kemudian, Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang Islam dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Lalu, bagaimana tanggapan penduduk Thaif terhadap maksud kedatangan Nabi Muhammad SAW, Bu? Mereka menolak secara mentah-mentah dan menjawab dengan kasar.
Nabi Muhammad SAW bangkit dan meninggalkan mereka. Nabi berharap agar berita kedatangannya tidak diketahui kaum Quraisy, tetapi mereka menolak. Mereka justru mengarahkan kaum penjahat serta para budak untuk menyerang dan melempari Nabi dengan batu. Hal ini mengakibatkan cedera pada kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harisah pun berusaha keras melindungi beliau, tetapi ia sendiri terluka. Dan mengapa penduduk Taif menolak ajakan Nabi Muhammad SAW? Ternyata penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan Taif untuk menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka. Dengan demikian, hijrah ke Taif yang bertujuan untuk mendapat bala bantuan dari saudara Nabi dapat dikatakan tidak berhasil. Lalu, apa penyebab Nabi Muhammad hijrah ke Taif, Ibu? Penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Taif adalah karena tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat. Mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani yang melindungi beliau. Kemudian, Nabi SAW hijrah ke Taif dengan harapan dapat menyebarkan agama Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap akan mendapat dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya. Namun kenyataannya berbeda. Beliau justru dihina, diusir, dan dilempari batu hingga terluka oleh penduduk Taif. Hingga Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah. Kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Kesabaran Nabi Muhammad SAW selalu diuji. Pada awalnya, beliau mendapatkan ujian harus berpisah dari orang yang begitu berarti bagi beliau, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Meski dalam keadaan setia mendalam, namun Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwahnya. Ujian dan cobaan kembali datang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Nabi Muhammad SAW memperoleh perlakuan kasar, hinaan, dan pengusiran, bahkan beliau diserang hingga terluka. Dalam kondisi seperti itu, datanglah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghukum penduduk Taif yang telah berlaku kejam kepada beliau. Namun beliau menolak. Beliau justru berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini, karena sesungguhnya mereka tidak tahu." Bahkan beliau tak lupa mendoakan agar keturunan masyarakat Taif kelak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, jadi dapat disimpulkan peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Lalu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif ingin menemui Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Setelah tiba di Taif, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah para pemuka Bani Thaqif. Ajakan Nabi Muhammad SAW ditolak mentah-mentah dan dijawab secara kasar. Penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Jahal sehingga mereka sudah tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, yaitu yang pertama ada karena tekanan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW yang semakin menjadi-jadi setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat. Yang kedua, kota Taif memiliki harapan yang besar untuk dapat menyebarluaskan agama Islam dengan tenang dan damai. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berharap di kota Taif tersebut beliau akan mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan bantuan dari saudara-saudaranya.
Kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Thaif. Yang pertama, sabar ketika difitnah oleh Abu Jahal. Yang kedua, sabar ketika ajarannya ditolak dengan keras dan kasar oleh penduduk Thaif. Yang ketiga, sabar ketika dihina, disakiti, dilempari batu oleh penduduk Thaif. Yang keempat, sabar ketika dianiaya hingga terluka oleh penduduk Thaif. Yang terakhir, sabar ketika diusir dari kota Thaif. Nah, kesabaran Rasulullah SAW ketika hijrah ke Thaif menjadi teladan bagi umatnya dalam menegakkan suatu kebenaran. Jadi, anak-anak ibu harus dapat meneladani ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Menyimpan rasa dendam membuat hati gelisah dan tidak tenang. Jadi jangan menyimpan dendam ya anak-anak. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai penyebab-penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai penyebab-penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Ibu akan memberikan PR untuk dikerjakan. Yang pertama, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif, ada peristiwa yang sangat menyedihkan. Peristiwa apa itu? Yang kedua, siapakah nama sahabat yang mendampingi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif? Yang ketiga, bagaimana tanggapan penduduk Thaif terhadap ajakan Nabi Muhammad SAW? Yang keempat, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah diusir oleh penduduk Thaif? Yang terakhir, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif? Silahkan anak-anak untuk bisa mencatat tugas yang diberikan oleh Ibu. Baik, untuk pertemuan kita hari ini pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam sudah selesai. Silahkan untuk PR-nya dikerjakan dan dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa anak-anak sekalian harus selalu belajar, diulas kembali materi-materi yang telah Ibu jelaskan. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Dari Ibu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.